Jelaskan pengertian SPM secara rinci. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nomor 1 bagian B, apa yang menjadi permasalahan utama dalam pengendalian manajemen? Yaitu kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan individu. Nomor 1 bagian C, berikan contoh sistem pengendalian dalam suatu perusahaan. PT Formula 1 Internusa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan obat nyamuk bakar, adalah perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian manajemen di mana bisnis unitnya diperlukan menjadi pusat pertanggungjawaban untuk menilai penerapan sistem pengendalian manajemen yang sudah ditetapkan. Nomor 2 bagian A, apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah cara atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Nomor 2 bagian B, tujuan utama adanya strategi, yaitu formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nomor 2 bagian C, kenapa sistem pengendalian manajemen itu merupakan suatu alat pengimplementasian strategi. Fokus utama pengendalian manajemen ada pada pelaksanaan strategi atau eksekusi dan merupakan salah satu alat dalam implementasi strategi. 2 bagian D, jelaskan strategi Boston Consulting Group. Adalah salah satu matriks strategis dalam bisnis yang dikeluarkan oleh Boston Consulting Group dengan menitik beratkan pendekatan bisnis lewat parameter utama, yaitu perbandingan antara pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. 2 bagian E, lakukan analisis SWOT terhadap suatu perusahaan dan apa strategi yang mereka terapkan sehingga mereka bisa melakukan pengendalian manajemen. Hari ini restoran makanan khas Indonesia di sekitaran Yogyakarta, mereka menjual makanan khas Indonesia, juga gudeg kalengan, serta macam-macam oleh khas Jogja. Restoran ini berencana untuk membuka cabang pertamanya di pusat kota Solo dan sangat fokus pada pengembangan model bisnis yang akan membuatnya mudah berkembang cepat dan membuka kemungkinan waralaba. Pada tabel terlihat seperti apa analisis SWOT mereka. Nomor 3, pusat pertanggungjawaban. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. 3 bagian B, sebutkan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu perusahaan. Yang pertama, pusat pendapatan, yang kedua, pusat biaya, dan yang ketiga, pusat laba, dan yang keempat, pusat investasi. Nomor 5, bagian A, apa yang dimaksud dengan pusat laba? Pusat laba pertanggungjawaban di mana manajemen bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. 5 bagian B, apa manfaat adanya pusat laba? Yang pertama, kualitas keputusan meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusannya. Untuk yang kedua, kecepatan keputusan operasional meningkat karena manajer tidak perlu mendapat persetujuan dari kantor pusat terlebih dahulu. Dan yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan. 6. Harga transfer. Apa yang dimaksud dengan harga transfer?
Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer atau perpindahan barang atau jasa dalam suatu transaksi antara dua pusat laba atau lebih. Nomor 6 bagian B, apa tujuan penentuan harga transfer? Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha yang menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Nomor 6 bagian C, jelaskan apa hubungan pusat laba dengan harga transfer. Pusat laba adalah pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan laba. Pusat laba terjadi karena proses divisionalisasi. Pada dasarnya suatu organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah.